asal-usul Kecamatan Kebayoran Jakarta Selatan dan peninggalan pada zaman kolonial. Pada zaman Hindia Belanda, Kebayoran merupakan sebuah distrik besar yang memiliki kisah dan keunikannya sendiri. Kebayoran, Jakarta Selatan. Itu dulu. Kini merupakan wilayah yang terbagi menjadi dua, yakni Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Kebayoran ternyata merupakan sebuah distrik besar yang memiliki cerita dan keunikannya sendiri. Berdasarkan paparan informasi yang diberikan, nama Kebayoran diperkirakan berasal dari dua kata, yakni kata bayur, yang berarti tanaman buah kelapa, atau balju, kata bahasa Belanda yang berarti penarik pajak. Nama Kebayoran pertama kali tercantum dalam peta pada tahun 1883, dan status wilayahnya kemudian diangkat menjadi distrik, setara kecamatan, pada tahun 1905. Berikut adalah jejak tempat peninggalan pada era kolonial. 1. Stasiun Kebayoran. Stasiun Kebayoran merupakan salah satu stasiun kereta api di Jakarta yang memiliki sejarah panjang sejak era kolonial Belanda. Stasiun ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari jalur kereta api yang menghubungkan Batavia, Jakarta, dengan daerah-daerah sekitarnya, khususnya menuju selatan. Agar mobilitas penumpang dari Batavia hingga kawasan Banten semakin lancar, maka pada tahun 1890 perusahaan Staatspoorwegen, SS, berencana membangun sebuah jalur kereta api yang menghubungkan daerah Duri hingga daerah Serang melalui daerah Tangerang dan Cikande. Proyek jalur pun sudah dikerjakan. Di tengah jalannya pembangunan, rencana trase jalur ini akhirnya dibatalkan dan diubah menjadi melalui daerah Parung Panjang hingga ke Rangkas Bitung. Jalur ini selesai pada 1 Oktober 1899. Trase jalur kereta api pertama yang sudah terlanjur dibangun pun dicukupkan pembangunannya hanya sampai di daerah Tangerang saja dan diresmikan sebagai jalur kereta api Tangerang Duri yang berstatus sebagai jalur cabang. Jalur ini selesai dibangun pada 2 Januari 1899. 2. Masjid Muyasarin. Berlambang panah hingga menjadi titik kumpul para jawara. Begini sejarah masjid adalah rumah tempat ibadah, bukan sekadar memiliki fungsi sebagai peribadatan umat Islam, tapi memiliki narasi yang panjang sebagai sanksi sejarah di suatu wilayah. Salah satu masjid di tanah Betawi yang menyimpan memori ratusan tahun lamanya yaitu Masjid Jami' Muyasarin. Berlokasi di Cipulir, Kebayoran Lama, masjid ini terbilang unik. Jika biasanya masjid terlihat menjulang dengan lambang bulan sabit atau lafaz Allah, maka tak berlaku pada masjid yang telah ada sejak 1779 ini. Lambang busur panah emas tampak mencolok di atas menara bercat hijau putih, tak sekadar lambang biasa. Ternyata di balik lambang ini terdapat makna tersendiri. Masjid yang awalnya hanya berupa mushola ini ternyata mengalami beberapa renovasi. Renovasi pertama pada 1850 dilakukan dengan menjadikannya masjid. Kemudian dilanjutkan dengan renovasi lanjutan. Lambang menara berupa busur, panah mulai dibangun pada tahun 1960. Sesepuh Masjid Jami' Muyasarin, KH. Atok Ilah mengungkap makna di balik lambang busur panah tersebut mengacu pada hadis sunnah Rasulullah SAW yang menggunakan panah sebagai senjata zaman dahulu. Demikian lambang ini juga selaras dengan latar historis masjid ini, yang sejak zaman kolonial Belanda digunakan sebagai titik kumpul para jawara. Dulu di Pasar Kebayoran itu digunakan sebagai tahanan masa kolonial, dan mereka, para tahanan, dan jawara kumpul di sini. Para jawara ini, sambung dia kerap berlatih di Masjid Jami' Muyasarin yang dipimpin oleh Hamarjuk sebelum akhirnya bertempur melawan pihak kolonial Belanda. Tak sekadar berbekal main pukulan beksi, Hamarjuk juga menggenggam ilmu kebal rawa rontek, gabungan antara tarekat Islam dan jampe-jampe Betawi untuk digunakan melawan pemerintah kolonial. Namun, kemudian ilmu ini tak lagi diturunkan seiring pasca kemerdekaan karena dianggap ilmu hitam. 3. Transmitter radio pertama di Jakarta. Di dalam gapura jalan radio. Dalam raya nomor 25, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, terdapat sebuah bangunan bernuansa jadul. Bangunan ini ternyata merupakan transmitter radio pertama yang ada di Jakarta. Transmitter
Ini dibangun pada awal tahun 1930 sebagai pelengkap transmitter radio yang ada di kaki Gunung Malabar. Transmitter ini kemudian terus digunakan sebagai pemancar untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Keberadaan bangunan transmitter radio inilah yang menjadikan wilayah ini dikenal sebagai wilayah radio dalam. 4. Makam Ki Togong. Makam Ki Togog terletak di Jalan Petogogan, Jakarta Selatan. Asal-usul makam ini erat kaitannya dengan sejarah nama daerah Petogogan itu sendiri. Ki Togog dipercaya sebagai salah satu tokoh dari Kerajaan Banten. Ada yang menyebutkan bahwa Ki Togog memiliki nama lain, yaitu Ki Sobir. Dalam cerita pewayangan Jawa, Togog adalah putra dewa yang lahir sebelum Semar. Pusara Ki Togog terlihat mencolok dibandingkan makam yang lain, karena dikelilingi tembok berlapis ubin. Sedangkan nisannya sudah enggak terlihat tulisan apapun. Beberapa cerita masyarakat menyebutkan bahwa makam ini pun enggak berisi jasad Ki Togog. Di dalam makam ini dipercaya isinya hanya sorban Ki Togog. Seperti makam-makam keramat lain nih. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.